Halo semuanya, pendengar Posaka atau Podcast Sahabat Katolik. Kembali lagi di episode terbaru yang akan membahas mengenai tahun Yubileum. Wah, bersama dengan kita ya Romo ya, ada 2 juta orang di sini nih. Mana nih suaranya nih? Banyak sekali ya, antusiasnya sangat tinggi ya. Mungkin perkenalan singkat terlebih dahulu, dari saya dulu. Kenalkan, nama saya Nathaniel Marvel Arifin, biasa dipanggil Katolik dari Paroki Santo Yakobus. Dan bersama dengan saya Bernard, saya pastor, tugas di Paroki Kelapa Gading. Gitu. Oke, nah Romo, jadi gini nih. Kita kan tahun ini adalah tahun yang sangat spesial untuk umat Katolik gitu ya. Karena kan kita merayakan yang namanya tahun Yubileum. Tapi tuh sebenarnya ada beberapa dari kita, termasuk saya tuh kadang belum terlalu ngerti nih tahun Yubileum tuh apa sih gitu. Bahkan mungkin nggak tahu nih, emang di Alkitab pernah dengar? Kayak sih saya nggak pernah dengar gitu. Gimana Romo? Oke, pertama kalau dibilang luar biasa, sebenarnya biasa sih. Oke. Karena tiap 25 tahun sekali kita merayakan tahun Yubileum. Tuh. Kadang juga Paus menetapkan tahun Yubileum luar biasa dengan tema tertentu. Jadi ini perayaan setiap 25 tahun sekali. Kalau ditanya dalam kitab suci dasarnya apa, ada beberapa teks ya. Tapi salah satu yang paling jelas, tradisi tahun Yobel ini adalah tradisi kuno orang Israel. Itu bisa kita lihat dalam kitab suci Imamat 25 tentang tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat itu tiap 7 tahun sekali. Nah, tahun Yobel itu adalah tahun ke-50 setelah 7 kali 7 tahun. 7 kali 7 tahun, berarti 49 abis setelah itu? 49, di tahun ke-50, tahun Yobel. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Kita lihat Imamat 25. Itu ya, ayat 8 dan seterusnya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan masing-masing harus pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi, jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Kamu harus makan dari apa yang tumbuh dengan sendirinya di ladang. Pada tahun Yobel itu masing-masing harus pulang ke tanah miliknya. Lalu masih ada aturan-aturan tambahan. Apabila kamu menjual tanah kepada sesamamu atau membeli darinya, jangan kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesuai tahun Yobel. Apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen yang tersisa. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah harga pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah harga pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Jangan kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Lalu masih ada seterusnya terkait dengan pembebasan budak, pembebasan hutang, dan lain sebagainya. Itu Imamat 25 dan seterusnya. Oh, berarti itu adalah dasar biblisnya nih, yang apa yang kita rayakan gitu. Nah, mungkin sedikit sejarahnya dari Gereja Katolik, berarti tahun Yubileum itu mulai dirayakan dari tahun 1300 nih. Kalau yang saya risetnya Romo ya. Dari Paus Bonifasius ke-8. Di situ Paus Bonifasius menyatakan bahwa setiap 100 tahun nih. Setiap 100 tahun. Makanya nih kok agak berbeda. Tadi kok tanya kan mungkin setelah 49 terus tahun ke-50. Mungkin dasarnya itu kali ya. Saya juga nggak tahu nih, tapi dulu 1300 Paus Bonifasius ke-8 menyatakan setiap 100 tahun adalah perayaan untuk tahun Yubileum. Ternyata belum nyampe 100 tahun di tahun 1350, Paus Clemens mengubah peraturannya menjadi 50 tahun sekali. Lalu berubah lagi. Di tahun 1475, Paus Paulus kedua menyatakan bahwa tahun Yubileum itu dirayakan 25 tahun sekali, dan sampai saat ini dirayakan seperti itu. Jadi dari udah 500 tahun ya,
peraturannya tidak berubah gitu. Ya. Tapi mungkin ada penambahan-penambahan seperti yang Romo katakan gitu. Ketika ada beberapa momen dirayakan tahun jubileum luar biasa. Emang terakhir tahun jubileum luar biasa kapan, Mo? Tahun jubileum luar biasa itu yang tahun kerahiman itu. 2016 berarti ya? 2016 2016 gitu ya. Oke, di awal masa kepemimpinan Paus Fransiskus. Gitu. Iya, betul. Tapi itu berarti kalau yang 25 tahun ini kan sudah pakem nih hukumnya. Berarti nanti kalau kita mau merayakan tahun jubileum biasa lagi berarti 2050. Mudah-mudahan masih bisa ya, Romo ya? Ya, masih hidup lah ya. Masih hidup lah ya, masih bisa lah ya. Belum kiamat kali. Mudah-mudahan ya. Iya. Nanti tahun 2033 kemungkinan itu besar. Kemungkinan ada lagi. Oke, peringatan 2000 tahun ya. Yang namanya usia 33 itu kan keramat ya buat betul. kita orang Katolik ya. 2033 itu umur Yesus. Betul. Jadi akan ada perayaan kalau jadi. Kalau jadi. Kalau enggak ya udah enggak Ya, apa-apa. betul. Berarti mungkin ada perayaan lagi. Nah, yang menarik ini Romo, tahun 1500 Paus Alexander ke-6 menentukan Porta Santa. Ada Porta Santa di kata-kata ini. Jadi mungkin nanti kita bisa di sejarah itu ada kata Porta Santa. Dan tadi kita kan belum sebut nih Porta Santa atau pintu suci. Di peraturannya waktu itu mengunjungi 2 Porta Santa waktu itu, Santo Petrus dan Santo Paulus yang luar basilika. Ada peraturannya sendiri. Nah, kalau tidak salah, tahun jubileum di 2025 ini diawali dengan pembukaan pintu Porta Santa. Kenapa sih, Mu? Kenapa harus diawali dengan Porta Santa gitu? Pertama begini, kita sering salah kaprah kemudian Porta Santa yang di Jakarta itu kan viral ya. Di setiap paroki ada pintu jubileum. Lalu di atasnya tulisannya Porta Santa, pintu suci. Itu sebuah cara kita itu mengingat bahwa Yesus itu pintu menuju keselamatan. Maka masing-masing keuskupan itu punya kewenangan untuk menentukan gimana cara mengisi tahun jubileum. Ya. Bahwa Porta Santa yang memang secara universal diterima, ya itu ada di Roma. Gitu di Roma. Ya. Ada beberapa pintu suci di sana, dan banyak dari kita yang juga punya kesempatan ziarah kan ke sana. Betul. Ya. Pintu itu adalah sarana kita berdoa. Jadi jangan dibayangkan itu gerbang menuju dimensi lain gitu ya. Meskipun ya kalau di Yakobus sama di Kim Tae-gon, kalau Anda datang malam ke gereja, Porta Santanya masih dibuka, itu ada lampunya nyala. Jadi kayak masuk dimensi lain gitu ya. Mau masuk dunia lain gitu kan, gerbang surga. Oh gitu. Neraka juga nggak tahu ya. Dingin lagi. Dingin. Itu adalah sarana berdoa. Oke. Dibuat indah. Supaya apa? Kita itu sadar bahwa Yesus itu pintu menuju keselamatan. Nah, itu ada di mana? Tahu ada di mana? Yohanes 10. Yohanes 10 ayat berapa? 9 bukan? Kok dites gini tiba-tiba? Iya betul. Tiba-tiba dites nih. Akulah pintu. Akulah pintu. Oke. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan. Dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Itu, akulah pintu. Yesus sendiri yang mengatakan, aku pintu. Maka simbol pintu itu yang kita pakai, kita lestarikan, kita bikin serius sebagai cara kita berdoa. Maka kalau lewat pintu suci, atau mau disebut pintu jubileum, bebas saja, sarana doa kita itu ya berdoa. Betul. Bukan sekedar foto. Nah, bukan cuma viral-viralan. Kok tersindir sepertinya saya nih. Nyari stempel. Oh ya, betul. Terus nyari apa lagi yang lain-lain. Tapi Instastory berdoa. Instastory. Ya nggak apa-apa, tapi berdoa dulu gitu. Iya, betul. Ya. Oke. Berarti memang di seluruh dunia diawalinya simbolnya itu ya, Romo ya. Simbolnya pintu. Para uskup itu secara simbolik membuka pintu itu. Oke. Nah, berarti yang harus diingat adalah doanya. Berziarahannya itu ya. Mungkin ada yang punya kesempatan untuk berziarah di Roma. Mungkin boleh kali ya sedikit-sedikit komentar apa sih nih di YouTube atau di Instagram gitu, komentar bagaimana pengalamannya. Bahkan yang berziarah di KAJ juga dipersilakan banget ya gitu, karena mungkin bisa
melihat gereja-gereja yang unik gitu ya. Ya. Kalau di sini katanya masuk lihat padang rumput, tapi kok kayaknya KTG nggak ada padang rumput ya. Pas dibuka, Ya. adanya buku absen, bukan rumput ya. Intinya kan padang rumput itu sebuah kondisi sejahtera ya. Ya. Maka itu yang penting. Tahun Yobel itu cita-citanya adalah menyejahterakan. Oke. Itulah sebabnya tadi dalam Imamat 25, tanah nggak boleh digarap. Pokoknya dibiarin apa yang tumbuh di situ tumbuh saja. Makan apa yang ada dan ada beberapa batasan. Karena itu tanah juga diriset supaya bisa menghasilkan lagi sesuai dengan fungsinya. Oke. Jadi tahun Yobel itu bukan sekedar perayaan macam itu, tapi juga baik kita ingat kesejahteraan, sukacita, pokoknya prosperous itu kan damai sejahtera gitu ya. Dan damai sejahtera itu kita alami juga karena mengalami pengampunan. Wih, ini nih penting nih, pengampunan. Kita bahagia, kita punya sukacita karena kita itu diampuni. Oke. Bukan sekedar karena kita merasa dipenuhi segala sesuatu, tapi karena kita tahu sebenarnya kita itu nggak gitu pantas lah dapat sesuatu yang baik karena kita pun hidupnya penuh dengan kerapuhan. Oke. Bikin dosa banyak, tobat kumat, terus saja. Tapi kemudian di tahun Yobel ini kita diingatkan bahwa cinta Tuhan itu jauh lebih besar dari segala dosa kita. Kita berbuat dosa, kita bikin macam-macam kesalahan, tapi coba lihat tiap hari matahari tetap terbit. Widih. Baik untuk orang baik atau orang jahat ada di kitab suci. Betul. Jangan tanya saya. Jangan tanya saya ya. Tapi juga kemudian kita sadar masih bisa hidup, dikasih macam-macam rezeki. Meskipun hidup kita susah, tapi kalau mau jujur, tiap hari ada aja berkatnya. Betul. Ya kan? Ya. Itu. Oke. Nah, berarti kita sudah nge-breakdown nih, Mo. Asal latar belakangnya deh mengenai si kata jubileum ini. Cuman kan nggak mungkin dong. Belum. Kalau belum. Ada lagi. Jubileum Yobel. itu asalkan Yobel. Yobel artinya itu apa? Salah satu artinya adalah itu sangkakala yang dipakai. Khusus untuk tahun Yobel. Dari tanduk gede gitu. Dibunyi. Tot itu di awal tahun ke-50. Itu menandakan tahun Yobel dimulai. Oh, tapi kita nggak gitu lagi ya? Mau coba. Siapa tahu pakai. Itu kan kalau tiap tahun baru kan. Oh, itu. Oh, itu dari Yobel. Oke, konspirasi teori ya itu ya. Siapa tahu ya, siapa tahu. Nggak tahu ya. Itu. Konspirasi tapi teori. Mungkin itu juga ada jejaknya ya. Iya, mungkin. Trompet sangkakala itu menandakan sebuah momen penting terjadi. Oke. Itu kata Yobel. Berarti ada lagi? Mungkin? Dah. Lagi. Nah, ini editor sanggup masukin gambar di tengah gitu nggak? Sanggup ya? Oh, sanggup. Oke. Kita isengin dikit ya. Romo, kalau kita lihat nih, di sini akan ada logo nih. Romo. Nah, ini logo jubileum nih. Kelihatan nggak, Romo? Jangan gitu dong. Nanti belum. Iya. Ada logo jubileum, lalu di sebelah kanan itu ada tulisannya. Tergantung bahasa Indonesia atau bahasa Inggris atau bahasa apa. Tapi kalau yang saya tahu peziarah pengharapan. Oke. Itu kan tema ya, betul ya? Iya. Kenapa yang diambil atau apa yang dimaksud dengan peziarah dalam pengharapan? Itu ada suratnya dari Paus, judulnya Bula Penetapan ya. Judulnya Spes Non Confundit. Harapan tidak mengecewakan, itu dalam bahasa Indonesia. Itu panjang tuh. Kenapa akhirnya temanya itu tentang pengharapan. Tapi salah satu yang bisa kita pelajari, Paus itu menangkap dunia zaman sekarang nih, hari-hari kita ini penuh dengan kecemasan, ketidakpastian di masa depan. Udah macam-macam masalah kita hadapi, seolah-olah di depan itu nggak ada apa-apa. Yang ada celaka terus. Tapi sebagai orang Katolik, kita punya 3 keutamaan ya. Iman, harapan, dan kasih. Iman sering kita diskusikan. Debat, sampai berantem juga bisa. Kasih selalu dikotbahkan. Betul. Dijalanin atau enggak perkara lain. Harapan itu adalah kekuatan. Yakin bahwa di ujung sana
ada Tuhan. Meskipun ini jalan ke sana itu belum tentu jelas. Harapan itu yang membuat drive kita untuk melakukan sesuatu itu terus ada. Kalau kita pelihara harapan, itu artinya kita mau memelihara semangat juang kita. Maka salah satu, saya katakan salah satu karena bulannya panjang. Harapan tidak mengecewakan karena selalu membangkitkan daya hidup dan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Orang yang punya harapan, itu hidupnya meskipun sulit, tapi jalan terus. Dan cenderung begini, harapan itu meluas. Orang yang punya harapan membangkitkan pengharapan dalam diri orang-orang di sekitarnya. Dan orang-orang yang punya harapan sama-sama berjuang, artinya apa? Artinya dunia ini makin baik. Maka itu cita-citanya, tahun Yubelium itu ini mengingatkan kita kembali, kita belum selesai. Kita masih bisa melakukan sesuatu untuk menjadikan dunia ini, hidup kita makin baik. Perkembangan teknologi yang mestinya mendatangkan kebaikan, nyatanya kan nggak selalu begitu ya. Betul. Maka dengan tahun Yubelium ini, kita juga diajak, gimana itu? Menyikapi perkembangan peradaban manusia, tapi juga memelihara harapan manusianya itu makin baik, makin dihormati martabatnya dan lain sebagainya. Dan bukannya malah jadi budak dari setiap kemajuan. Betul. Panjang ya teman-teman, jadi mungkin bisa dibaca nih bulannya untuk memahami lebih. Cuman ya, mau baca nggak? Itu dia masalahnya ya. Nanti disediain aja linknya. Itu dia nanti ya. Nih, bulannya sah. Kerjaan lagi. Kerjaan lagi. Ketik aja di Google gitu ya. Space non-confounded. Ada bahasa Indonesianya kok di Dokpen KWI. Cuman yang menarik nih Romo, kalau saya baca bagian awal, jujur saya belum baca sampai akhir nih. Kenapa ada tulisan yang yang tidak mengecewakan? Bener kan? Itu karena kita menaruh harapan kita sumbernya dari Tuhan. Itu dia. Itu. Kalau ngomong ini nih, berarti kita perlu bicara tentang bedanya harapan dan optimisme. Wah, beda nih. Sistemnya beda. Optimis, kita tahu prospek ke depan bagus, punya kalkulasi, prediksi, hitung-hitungan. Ya. Terjadi, kita happy. Kalau gagal, kita jadi pesimis. Ya. Gagal, kecewa. Harapan, itu tidak langsung menyangkut pada hasil, tapi sebuah sikap batin. Apapun yang terjadi, saya akan jalani karena di ujung sana ada Tuhan. Saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Saya yakin Dia akan buka jalan. Pasti ada jalan. Dan karena itu, maka tidak ada alasan untuk putus asa. Lebih susah? Iya. Ya, lebih susah. Tapi lebih long lasting. Ya. Ini menarik banget ya teman-teman ya. Kita baru sadar nih bahwa ada perbedaan antara optimisme dengan harapan. Nah, itu tinggal bagaimana dari kita yang menentukan sendiri kita mau berharap apa gitu ya. Yang dibantu dengan Tuhan gitu. Benar nggak Romo? Bukan dibantu sama Tuhan sih ya. Sumbernya? Kita berjalan sama Tuhan gitu ya. Yakin bahwa kita nggak sendiri. Kalau dibantu itu seolah-olah kita yang utama. Tapi Tuhan itu mencintai kita. Justru Dia menjadikan kita utama. Sebaliknya, kita dari pihak kita, mau nggak kita mengutamakan Tuhan yang sudah mengutamakan kita? Ini menarik banget nih. Romo, ini kayaknya daging banget nih kita nih selama ini udah bahas mengenai tahun Yubelium dari awal sampai tema nih, dari latar belakang sampai ke apalagi nih, tradisinya seperti apa, dasar biblisnya, dan sampai ke temanya. Nah, setelah ini mungkin Romo kita akan bisa lebih membahas mengenai apa yang bisa kita lakukan nih. Tapi itu kita simpan untuk episode berikutnya. Gimana Romo? Gitu ya. Siap. Nah, untuk menutup Romo, mungkin satu kalimat untuk umat yang akan menonton gitu. Coba boleh Romo memikirkan sebentar gitu ya. Kalau udah siap nanti bilang saya gitu. Nanti tenang aja, saya akan profesional, saya akan mengisi selama Romo berpikir gitu ya. Akan saya isi terus teman-teman, jadi nggak usah takut gitu. Romo udah siap? Belum? Nggak apa-apa teman-teman. Jadi silahkan ditonton, di-share, dibagikan ke teman-teman yang masih mungkin belum tahu
tentang tahun jubileum itu seperti apa, karena kita masih bisa merayakannya sampai akhir tahun 2025 ini gitu ya. Setelah ini kita akan membahas apa yang bisa kita lakukan selama tahun jubileum ini, karena banyak banget yang bisa kita lakukan dan akan kita rencanakan bersama dengan keluarga mungkin atau komunitas gitu. Romo sudah? Ya. Oke, kata-katanya Romo. Teman-teman, saudari-saudara, Bapak Ibu semua, harapan itu sebuah pilihan. Pilihan iman. Bukan sesuatu yang otomatis saja. Maka karena sebuah pilihan, kita perjuangkan. Sesuatu yang kita perjuangkan ini tidak akan sia-sia karena kita mengandalkan Tuhan, sumber harapan kita. Itulah sebabnya tema kita, harapan tidak mengecewakan. Mari kita berziarah, yakin dalam perjalanan hidup kita, Tuhan menyertai. Jangan putus asa. Oke, jangan putus asa. Sampai ketemu di episode berikutnya.